temu dari kedua pendekatan itu. Mana akan terjadi yang namanya curiga manjing warongko kalau ini hanya dilakukan secara antitesa terus. Strategi Sunan Kalijogo untuk bisa melakukan suatu perpindahan dari pedalaman ke Demak, di situ ada sesuatu kekuatan yang namanya Kadipaten Semarang, Adipati Pandan Arang. Dalam sekian anak-anak Brawijaya, dia strukturnya yang lebih mapan, kaya, pemerintahnya bagus, tapi dia melihat pandangan kadipatennya hanya regional, sementara konfliknya sudah global dengan adanya Portugis, Cina, dan lain-lain. Untuk itu, caranya apa Sunan Kalijogo? Melakukan suatu pendekatan ke Yanam Pandan Arang, karena wibawa kalau dilekan Demak itu masih nggak ada, maka beliau dimbayatkan. Artinya dia punya kemampuan itu. Pertanyaan dalam konteks globalisasi ini, instrumen-instrumen yang dipakai sesuatu yang material real, tetapi itulah realitas yang harus kita lakukan. Biarkanlah Bu Suryani belajar tentang skill moneter dan fiskal internasional, silakan. Silakan. Kalau ini dipertentangkan hanya ideologi aja, nggak belajar-belajar seperti teman-teman kita di DPR, seperti anak TK. Polanya yang itu nggak belajar skill, nggak belajar tentang satu yang sifatnya detail. Gimana? Sementara ada instrumen-instrumen yang harus kita pelajari untuk itu. Nah, ada hal menyangkut generasi muda, nggak tahu. Kalau tanggal 10 itu ada sosok yang menarik. Kalau 10 Juni itu, karena saya pakai kotak gatuk-gatuk angka 10 Juni itu, kalau Pak Karno kan 2 Juni 6 Juni 191, berarti 01. Kemudian Pak Harto 8 Juni 21 itu 3. Nah, saya kok kadang-kadang mencari di kiai saya, namanya Kiai Google, karena hubungi Cak Nun kesulitan ya orang. Cukup 3.500 sudah BB bisa mencari kemana-mana. Ada teman-teman yang bergerak sama seperti beliau-beliau yang namanya Ananda Sukarlan, pianis yang mulai melegenda. Dia memang berangkatnya dari sekolah luar negeri di Spanyol sana, istrinya gitu. Dia punya keahlian yang hebat dan diprediksi akan menjadi suatu pemain pianis yang handal di zaman yang akan datang. Artinya saya ingin melihat, tolong dipadukan dua hal, bahwa sesuatu yang mikro harus disandingkan sesuatu yang makro. Satu yang sifatnya hakikat harus dititik temukan sifatnya yang syariat, yang material. Karena apa? Kalau cuman kayak gitu, kita tidak akan mampu melakukan suatu kompetisi di dunia ini. Ada 3 hal yang saya perhatikan. Saya kalau ngamati dialektika 3 orang ini untuk menguasai dunia mikro. Yang satu Iwan Jaya Ajis, dia itu UI ISP. Yang kedua Sri Mulyani ISP. Yang ketiga yang masih muda, lahir tahun 66, itu Bambang Brojonegoro, dekan yang sekarang menjadi ketua Badan Kajian Fiskal Departemen Keuangan. Masing-masing lini itu menguasai 3 bank. 1 ADB, 1 IDB, Islamic Development Bank, yang 1 Asia Development Bank, yang satunya lagi menguasai namanya World Bank. Tetapi masing-masing punya lini kompetensi untuk mempelajarinya. Yang satu untuk ke yang mikronya, yang namanya moneter. Yang satunya Pak Bambang Brojo ke arah fiskalnya.
Yang ketiganya, Ikhwan Jaya Jazz ini, meskipun dengan latar belakang yang berbeda, itu mempelajari kelembagaannya. Artinya kita butuh orang-orang untuk ahli dalam bidang masing-masing secara detail. Kalau konseptor, makanya saya sekarang mulai turun bumi untuk mempelajari satu yang teknis-teknis. Konseptor, terus kalau di TV itu hanya motivator kayak gitu, aduh nggak menyelesaikan ini. Harus ada orang-orang yang benar eksekutor. Industriawan kita sebenarnya nggak ada, hanya 1-2 orang. Harus mampu menciptakan eksekutor. Karena harus diterjemahkan dalam konteks perangkat-perangkat instrumen tadi. Kalau enggak, ya sudah. Karena apa? Seperti pidato yang dilakukan oleh Obama waktu dia harus promosi menjadi presiden. Kita akan mengalahkan bangsa-bangsa dunia dengan rule yang kita buat. Nah, mati loh. Artinya, kalau kita berbanding dengan aturan main yang dibuat, kebanyakan kalahnya. Reformasi, kita kelupaan ke sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan sehingga diadvokasi oleh pihak-pihak luar, sehingga muncullah perundang-undangan sistem ketatanegaraan kayak gini. Nah, harus direkonstruksi lagi ke bahasa-bahasa spiritual, apa itu Sabdo Palon, Noyok Genggong, Pasatria Pangini. Oke, kita memerlukan sesuatu sosok peran, leader. Tetapi kita harus memperlihatkan satu fungsi, kesisteman itu. Biar ada suatu dialektika. Sehingga orang yang mempunyai kapasitas tertentu dengan ideologi cocok dengan sistem yang akan dibuat. Kalau enggak, akan rusak. Sekuat presiden apapun sekarang akan terhalangi oleh yang namanya sistem perundang-undangan yang tidak harmonis. Sekuat apapun. Artinya, tolong ini jangan dipertentangkan. Saya sudah malas mempertentangkan antara globalisasi dengan kearifan lokal. Jangan, carilah titik temu. Memang pusher untuk sesuatunya, kalau kita percaya kepada adanya Tuhan, letaknya di kekuatan manusianya, leadership, untuk merubah ke sesuatu. Maka saya berusaha merekonstruksi secara positif sejarah bangsa dari aspek feodal dan paternalistik. Feodal, titik temunya itu demokrasi sejati. Artinya kalau kita menggambar seperti apa itu? Arah mata angin. Ini ada timur, ini ada barat, ini ada utara, ini ada selatan. Kalau digambar, itu hierarki yang ke atas adalah utara selatan. Yang horizontal adalah timur sama barat. Itu simbolisasi apa? Timur itu spirit, angin itu ilmu. Yang namanya utara itu tanah, yang namanya selatan itu api. Ini struktural. Tanah itu konteks penguasaan terhadap ekonomi, api itu adalah kekuasaan atau politik, kemudian barat itu ilmu, kebudayaan, spiritual itu timur. Jadi harus ada titik temu garis, maka akan ketemu titik puseran seperti Siwa. Itu titiknya Siwa. Makanya saya kadang-kadang tanya, kalau Garuda itu awatarannya Wisnu, kalau Siwa itu agaknya sapi ya. Teman-teman PDI seneng kayak ini. Artinya gini, mohon kita jangan selalu berdiskusi untuk melakukan suatu pertentangan, tidak mencapai satu titik temu antara barat timur. Jadikan itu suatu titik temu, tetapi timur ada menjadi roh, kerisnya, untuk agar warongko itu bisa berfungsi dengan baik. Ini terutama teman-teman aktivis kalau diskusi-diskusi nggak akan sampai ketemu. Karena apa? Diskusi toh nggak kerja. Saya mulai turun ke bumi. Karena urusannya, kalau simbolisasi surga, di Al-Quran itu ada surga yang paling rendah itu adalah air simbolnya. Kemudian susu, kemudian madu, kemudian arak, kemudian madu. Nah ini yang namanya
air ini ya simbol 3, 4 tadi itu. Kita harus menguasai titik temu tadi itu. Rakwis udah ke atas itu urusan irodat. Kalau ini suatu kuasa, kodrat yang diturunkan ke manusia untuk berusaha mewujudkannya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mengambil istilahnya moderator, peralihan ke generasi muda yang kayak apa? Saya pertanyakan teman-teman muda seperti kasus sekarang yang muncul di Demokrat. Pertandingan dia di dalam itu pertandingan yang kayak memang sulit, tapi itu mudah. Karena sudah mengecil efek-efeknya untuk dia. Lain kalau namanya orang-orang lama pernah bergerilya, pernah benturan fisik, benturan pemikiran, benturan ideologi. Ini teman-teman dari kampus masuk ke sini belum belajar tentang kesakten, benturan fisikal, skill, belum. Wacana oke. Bahkan dia tidak akan tahan. Tetapi kalau saya melihat kepemimpinan, jangan di konteks formal, carilah di informal. Karena formal hukumnya sudah menyempit, dicitrakan lewat yang namanya kapitalisasi di dunia media, muncul. Ada orang yang hebat, tidak muncul itu. Karena kecitraan inilah. Dan masyarakat kita pekok dan akan memilih itu. Padahal ada orang-orang kayak gitu yang tidak dicitrakan. Karena apa? Tidak bisa dikapitalisasi. Tapi perjuangan dia itu hebat karena banyak instrumen-instrumen yang tidak dipakai di kalangan mainstream dia pakai. Kenapa? Kenapa kalangan mainstream nggak pakai? Karena nggak ada uangnya nanti. Itu benturannya kuat. Saya pernah menulis dulu siklus 5 tahun, sebenarnya siklus spirit, tapi saya coba agar bisa dialog dengan teman-teman, saya terjemahkan siklus ekonomi politik. Tahun 92 sampai 97 terjadi krisis ekonomi, akan memunculkan orang kaya tapi miskin, sugih sik nyolongan gitu lah. Kemudian 97 2002 itu krisis politik dengan otonomi daerah, banyak pejabat-pejabat golongan naik, banyak orang kuasa tapi lemah. 2002 sampai 2007 itu krisis ilmu, banyak orang pinter tapi goblok, banyak sekolah doktor profesor di mana-mana sampai dipajang-pajang tapi bodoh. Kalau kita lihat yang berbahaya ini titik kritis, yaitu kritis spiritual 97 2007 sampai 2012. Nah, hubungkan dengan tahun Maya ya silakan. Ini ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Mas Pusing, Mas Kobul tadi ya namanya ya. Kobol ki nek ganti D dadi rada adoh banget ya. Jajak. Untung Kobol ya. Matur nuwun sangat. Tadi pertanyaan statement pertamanya adalah sepertinya kan ada kalimat anak muda yang nggak tahu sejarah Pancasila tapi seolah-olah sok tahu. Jadi saya merasa agak ditunjuk dan saya pastikan kepada Anda bahwa Anda benar 100% berhak mendapatkan cangkir dan payung bisa diambil kapan saja. Justru karena tidak tahu makanya saya bertanya, Mas. Kalau saya merasa tahu saya tidak akan bertanya. Dari pertanyaan sampean tadi ada satu yang agak mengganjal di saya karena kebiasaan bertanya saya itu tadi. Dari situ kan Anda menunjukkan bahwa sebenarnya Anda lebih tahu tentang Pancasila, tapi pertanyaan terakhirnya adalah apakah Pancasila masih relevan untuk saat ini? Loh, Anda ini ahli atau bukan tahu, jari ini ahli kok takon. Gitu loh pertanyaan saya kan gitu. Tapi nggak masalah. Ini sebenarnya yang saya ajak di sini adalah mbok ojo gampang percaya. Saya langsung nyambung ke pendidikan. Pendidikan bukan hanya masalah sistem pendidikannya saja. Kalau saya mau ngomong langsung secara teknis, misalnya penemuan rumus elektromagnet yang ditemukan oleh tahun 18 berapa oleh Maxwell itu rumus yang sangat lengkap.
kemudian diturunkan ke Lancelot dan segala macam, justru turunannya terjadi degradasi karena ada asumsi-asumsi. Ini nek ra sinau tenanan ra paham juga iki. Aku sinau tenanan koyone. Ora ding Mas. Aku ora ngerti. Koyone seperti itu. Jadi misalnya begini Mas, bukan hanya sistem pendidikan, buku acuan saja. Tolong tanyain yang bikin bukunya. Dia acuannya berdasar pengetahuan dia atau berdasarkan buku sebelumnya? 90% berdasarkan buku edisi sebelumnya. Nek ono sing salah dari edisi sebelumnya pasti dikopi di edisi setelahnya. Nah, di sini salah dikopi, salah dikopi, salah dikopi dan segala macam. Ini sangat banyak pertanyaan ini Mas. Sekarang Anda percaya ono sing ngomong demokrasi sangat baik. Oke, demokrasi sangat baik. Saya kasih pertanyaan. Dasar demokrasi apa? Kok terjadi demokrasi? Jangan salah bahwa dasar demokrasi adalah ketidakpercayaan terhadap manusia. Kusnudon loh dasarnya. Makanya terjadi sistem demokrasi. Paham nggak maksud saya? Demokrasi itu dasarnya karena Anda tidak percaya sama orang lain sehingga dibutuhkan sistem demokrasi. Dasar utamanya adalah ketidakpercayaan kepada orang lain. Ini kemungkinan curang, ini kemungkinan curang. Makanya ada kontrol, eksekutif, kontrol dan segala macam. Sistem kontrol. Itu asumsi dasarnya adalah ketidakpercayaan. Kusnudon, menurut Islam benar atau tidak? Ini jawabannya monggo loh. Ini saya hanya hanya memancing pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi misalnya begini. Tentang plagiat. Kalau Anda bikin tugas akhir ini, skripsi Anda nyontoh satu skripsi yang lain namanya plagiat. Kalau Anda nyontoh dari 10 skripsi namanya riset. Iya toh? Piye gue? Monggo dijawab lagi. Sekarang ada gini, ada buku Al-Quran 3 bahasa. Nggak ada yang komplain. Batinku yang mbahmu, Al-Quran ki yo bahasa Arab. Nek bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terjemahan Al-Quran, bukan Al-Quran bahasa Indonesia, nggak ada. Tuhan menurunkan Al-Quran bahasa Arab. Itu jangan dianggap sepele dong. Hal-hal seperti itu kalau kita tidak bisa meneliti hal-hal yang kecil, biar dandani negara sing gede. Wong delok gitoke dhewe ra iso kok, istilahnya kan seperti itu. Hal-hal yang kecil lah, jangan yang besar-besar dulu. Kalau sudah clean, benar-benar apa yang kita pahami, yang kita percayai adalah benar-benar karena keputusan kita dan bukan pengaruh dari luar, Anda baru berhak ngomong terhadap argumentasi tersebut. Bapakku ngerti pora, aku ya tahu dari ateis setahun gue. Saya jadi ateis setahun itu saya memutuskan aku ra percaya Gusti Allah, ra percaya Muhammad, ra percaya sapa-sapa. Bukan saya ingin mengkhianati agama saya, tapi saya ingin menemukan bahwa saya percaya pada Islam bukan karena turunan dari orang tua saya, bukan dari lingkungan saya. Saya ingin menemukan sendiri. Nek cara mlebu neraka ya nyun sewu, aku golek Gusti Allah lho. La ilaha illallah. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah dhisik lho. Atau tidak Tuhan dulu selain Allah. Jadi aku nglakoni kuwi ra ono Gusti Allah. Nek pas kuwi ateis yo aku mati yo ra bejo. Mesti kan aku kan dibelani karo Cak Nun ning kono. Ora anakku ki ora, kayak pinter ngomong malaikat dijebat mesti. Misalnya seperti itu. Yang saya tawarkan adalah berpikir kritis. Pertanyakan segala sesuatu. Kalau nanti kesimpulannya bahwa ternyata statement itu benar, ya nggak masalah. Tapi Anda benar-benar mencarinya. Wakeh ngono kuwi sing aneh-aneh ngono kuwi. Sing kecil-kecil orang kita tidak memperhatikan, tapi kalau difikirkan apa ya bener. Itu tadi tentang skripsi, tentang Al-Qur'an, tentang apa wah. Sak jamak-jamak gue. Terus wes itu wae kan. Ono meneh apa? Gemes aku ndak tuh banget. Yang saya tawarkan adalah mari kita berpikir lagi terhadap keputusan-keputusan dalam hidup kita. Nek ngombe jangan karena dikongkon, tapi karena Anda haus. Kalau makan karena Anda lapar, bukan karena perintah orang lain. Ya. Iki kok nek kowe tak kandhani sing ra salat seneng banget kowe. Iki memang pemikiran wae lho, aja dipraktekke lho. Nabi Muhammad mulai salat umur piro? Isra Mi'raj masuk umur 40 lagi. Umur 53 toh, sing umur 53 rasa salat Nabi wae durung kok.
Ya itu bisa juga, tapi kan itu tidak benar. Dan jadi itu kesimpulannya kan datang dari pemikiran kita, dari observasi kita. Tapi kan itu menarik. Urip kok meng manut-manut wae engko mlebu neraka salahe manut ngono kok. Monggo, mungkin segitu cukup. Mas Raya, monggo. Langsung Mas, Mas Andri, Mas Agung, Mas Amin. Saya coba merespon Mas Kobol tentang Pancasila. Kalau saya diskusi dengan bapak-bapak mantan jenderal-jenderal itu, karena selalu di SMS gitu, saya selalu ketawa karena selalu mematok konteks Pancasila dan lain-lain. Padahal saya katakan di Al-Quran pun, di sejarah pun, zaman berubah, kaum-kaum itu hancur, berganti kaum yang lain. Ada kerajaan Kediri, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Indonesia. Bukan berarti saya anti Pancasila. Orang-orang kata kamu tidak Pancasilais loh. Bapak dengan saya lebih Pancasilais saya. Saya tahu track record Bapak membunuh berapa orang, nyuri berapa. Saya lebih Pancasilais. Kalau Pancasila dipahami sebagai substansi nilai-nilai itu, maka kata-kata itu, apapun nama kata-katanya, apa itu ketuhanan atau Tuhan yang Maha Esa, terserah. Tapi nilai substansinya tidak ada masalah. Ini yang dipahami adalah breakdown lebih lanjut pemahaman legitimasi hegemoni kata-kata Pancasila itu. Padahal saya tahu bapak-bapak ini sebenarnya anti orang yang memimpin saat ini. Loh, kalau bapak-bapak ini Pancasilais sekarang dengan satu kontra intelijen, dua pendekatan, chaos atau menanamkan kembali konteks Pancasila, loh bisa berkuasa lagi Pak dengan sistem perundang-undangan itu. Ya dia berpikir juga. Kalau secara substansi dipahami sebagai lelaku hidup, tidak ada masalah. Kalau itu hanya sebagai ornamen orang yang diterjemahkan dalam kepentingan-kepentingan, kekuasaan antar kekuatan-kekuatan, ya sapa sing kuat, sapa sing sugi-sugian, sapa sing kuasa-kuasaan saiki, itu yang menang. Itu untuk konteks Pancasila. Jadi berusahalah untuk istihad, dibuka matrik terbuka itu, biar kita tidak terkena yang namanya penyempitan kata, penyentikan makna, penyentikan hikmah. Dulu ada kata kawan itu bagus ya, karena sering dipakai oleh saudara-saudara kita di PKI, kawan nyono, kawan aidit jadi sempit. Kemudian sekarang sahabat itu dipertanyakan lagi, karena ada sahabat A, sahabat A. Nah itu A lagi digoncang, itu penyempitan itu. Itu tentang Pancasila. Karena kalau saya runtut sebenarnya di Ten Commandment itu ada, kalau di breakdown 55 itu ada Pancasila yang sifatnya ke dalam pembebasan diri, selimanya lagi pembebasan keluar. Artinya pembebasan diri, wis lah kono ojo duwe nafsu yang menonjol, nafsu amarahmu, nafsu aulamah dan lain-lain. Tetapi kalau kamu mengkristal itu menemukan titik pancernya, kamu akan membebaskan siapa itu tanpa kamu punya muatan-muatan untuk nafsu yang jelek itu. Sekarang kan banyak orang membuat satu organisasi sebenarnya ingin meluapkan nafsunya, bukan pembebasan. Rakyat hanya sebagai itu, jualan-jualan. Maka ya demo-demonya nggak ada, kadang-kadang yang respon, oh ada uangnya nggak? Itu konteks Pancasila. Kemudian tentang manusia yang berpasang-pasangan, lebih sederhananya kayak gini. Di dalam uang dolar itu ada tulisan in God we trust. Saya artikan sederhana. Uang sebagai fungsinya sebagai apa? Sejatinya uang kan fungsinya sebagai nilai tukar. Dan itu ada nilai materialnya berapa. Tuhan hadir sebagai maha kaya di dalam mata uang itu untuk memfungsikan sebagai suatu materi dan untuk fungsinya sebagai suatu nyana marifat nilai tukar itu. Tetapi kan sekarang enggak. Uang hanya sebagai sarana untuk dilipat gandakan sebagai fungsi permainan falas dan lain-lain. Rusaklah ekonomi internasional. Ini ada pasar uang, pasar saham, pasar modal.
pasar uang, pasar saham, pasar modal, dan pasar komoditas. Di pasar komoditas pun, ini yang gila, karena ada penjamin ya. Itu sebelum dipanen, itu sudah diperdagangkan sampai berapa peralihan. Padahal jagung di Brasilia belum masih nanam. Sudah ditukar karena ada lembaga penjamin. Tetapi problemnya dengan sistem makro ini, lembaga penjamin tidak akan mampu menopang ini. Rusak sebentar lagi. Coba nanti lihat-lihat saja buku-buku tentang, ya sebenarnya perlu direkonstruksi, karangan Alan Greenspan ya, yaitu tentang prahara, abad prahara. Kemudian dilanjutkan oleh orang-orang marketing yang namanya Coulter itu, yang namanya Kotler, Kaustik. Di situ Anda bisa melihat, tapi jangan terjebak itu. Harus punya ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu Nusantara yang bisa melihat dari sisi-sisi itu. Biar tidak terjebak juga, karena di situ ada permainan hitman juga, politik hitman juga. Nah, di sisi lain merespon yang ketiga, nah kan akhirnya hebat apapun, kalau itu sudah global dengan namanya sistem peraturan yang ada, di KU kan sebelum dia bertanding ke tingkat yang lebih tinggi. Itu suprastruktur, infrastruktur. Makanya kita harus bisa menguat penguasaan terhadap waktu, kemampuan diri, leadership, dan penguasaan terhadap pembangunan suatu sistem. Kalau enggak, ya nanti eksistensinya nggak akan dilihat dalam mewarnai dunia ini. Maka biarlah teman-teman kalau belajar tentang skill yang sifatnya sekarang mainstream, silakan. Tapi hatimu loh. Saya lihat, saya telusuri orang-orang yang sekarang agak dikerdilkan, seperti teman-teman Mas Bambang Brojo. Siapa? Anaknya siapa? Anak Sumantri Brojonegoro. Anaknya siapa dia? Kakeknya namanya Sutejo Brojo. Itu aktivis nasionalis. Bu Siriani kalau mau tahu siapa? Iwan Jaya Adis yang mau tahu siapa? Artinya, saya pertanyaan memang ketiga orang itu, Pak, saya tidak mempertanyakan kompetensi, skill Anda di masalah itu. Tetapi adakah penampatan jiwa-jiwa dari leluhur Anda ke relung hati yang paling dalam, sehingga pedang diasah untuk apapun, peruntukannya nanti adalah ini yang ngatur. Seperti banyak Pancasila dicuri, sistem pertahanan HAM-KAN rata dicuri, perang gerilya dicuri, kita sendiri menghina-hinakan kok. Di sana cuma disalin, dipertajam di luar sana. Tapi kita menghina-hinakan, dengan China juga menghina-hinakan juga, sebenarnya dipelajari oleh sana. Seperti metode yang dilakukan oleh intelijen yang ada di mana, ilmu Progo Sukma itu. Karena apa? Hebatnya apa sistem teknologi Anda lakukan kalau yang namanya leader tidak berani mengambil suatu keputusan untuk nuklir itu dicetet? Bagaimana mempengaruhi yang namanya itu? Makanya ada ilmu-ilmu gabungan sekarang namanya hipnoterapi hanya untuk diri. Sekarang polisi itu kalau Anda pintar melakukan penggabungan ilmu kejawen sama ilmu psikologi, hipnoforensik itu yang dibutuhkan. Itu metode-metode untuk mempelajari titik-titik pusaran mana yang harus bisa dipahami. Bukan sistemnya lagi juga, tetapi titik-titik ideologinya, orangnya yang dikendalikan. Makanya bahasa saya, kita harus percaya diri, bangsa kita yang bangsa paling tua dengan peradaban yang ada. Kalau bangsa Yahudi itu adalah bangsa matahari, Wongso Kartiko, dengan simbol di Al-Quran itu ada. Bangsa Arya, Wongso Suryo, bukan Arya ini orang Bali ini orang itu. Bangsa kemudian nih, termasuk yang namanya Cina akan bertanding, ini bangsa Arya. Kemudian ada bangsa Dravida yang namanya Wongso Condro simbolnya. Kita itu bangsa bumi. Loh, berarti bumi kan dalam tata surya kan hanya sebagai suatu apa ya? Bukan pusat loh, pusat. Kalau kebalikan dalam ilmu fisika, pusat gravitasi kan ada
super galaksi baru matahari, kita hanya melingkari itu. Tidak. Dalam kosmologi yang namanya Tuhan menciptakan tata surya, alam jagat ini sebenarnya untuk menciptakan tempat bagi manusia. Apa tempat manusianya? Itu bumi. Nah, kita dicoba acak untuk bisa melakukan penggabungan metode itu. Makanya harus kawin, betul. Rak kawin ya, jangan satu jenis, Pak. Nanti dikitakan homo, tapi linggo dan yoni. Di diri kita harus kawin, namanya jasad dan roh, wanita dan itu. Mas lanjut ya. Mas siapa? Gareng. Saudaranya Petro. Sebetulnya saya cuma penyambung lidah. Soekarno itu siapa? Permadi. Kalau Cak Nun itu kan kalau penyambung lidah Cak Nun, wow, Cak Nunnya lidahnya panjang banget. Saya cuma pernah menyutradarai naskah Cak Nun yang judulnya Lautan Jilbab. Kemudian ada Keluarga Sakinah, dan salah satunya ketika menyutradarai Cahaya Mahacahaya di Mandar, di Lampung. Itu membahas soal itu, masalah keorganisasian. Juga masalah itu diskualifikasi pemain dari Irak gara-gara berjilbab dan seterusnya. Itu sebetulnya persoalan yang sudah sangat lama banget, sudah sejak tahun 70 lebih lah. Yang paling ironis ketika saya di Moga daerah Pekalongan, cari dana untuk pementasan Sang Faroh dulu. Pemalang kan. Di situ itu ada daerah, ada dua, ada yang ada di atas, ada yang di bawah. Saya nggak tahu tempatnya, lupa, waktu itu masih SMA. Yang di atas itu tempatnya aktivis-aktivis NU, yang di bawah Muhammadiyah. Mereka bersaing. Muhammadiyah bikin rumah sakit, NU bikin rumah sakit juga. Wah, persaingannya begitu sengit. Sementara di desa tetangganya tidak jauh dari situ ada kristenisasi, satu desa masuk Kristen semua. Sementara Muhammadiyah NU terus bergejolak gitu. Itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Jadi caranya mereka masukkan Islam juga sederhana banget. Di situ ada misionaris, kemudian ngutang-ngutangin tetangga-tetangga yang butuh kebutuhan hidup, diutangin, seterusnya. Orang mau jual tanah dibeli. Akhirnya semua orang seluruh desa itu hutang sama misionaris itu. Hutangnya dianggap lunas kalau mereka masuk Kristen, selesai. Dan banyak kejadian seperti itu. Terus dalam Lautan Jilbab itu juga diceritakan tentang pada waktu itu belum ada istilah jilbab ya, kalau nggak salah kerudung. Waktu kita pentas Lautan Jilbab tahun 1987. Banyak kasus tentang jilbab, anak sekolah pakai jilbab dimarahin sekolahnya, kemudian dikeluarin dari sekolah, ada orang pegawai negeri pakai jilbab juga dibegituin, dan seterusnya. Kalau soal kemudian sampai akhirnya dalam aktivitas waktu itu kan saya mendirikan Sanggar Salahuddin UGM, bikin pementasan di beberapa tempat, dikelilingkan di beberapa wilayah di Indonesia ya. Pada saat itu pertentangannya juga sengit di dalam organisasi Islam sendiri. Ada beberapa aktivis Islam biasanya keluaran pesantren kilat tuh ya. Itu bilang suara wanita itu aurat, nggak boleh itu pentas, nggak boleh mempertunjukkan auratnya. Ada yang bilang wanita sama laki-laki nggak boleh pentas bareng. Ya kita waktu itu cuma bisa jawab kalau gitu ya nggak usah ada perguruan tinggi. Dosen wanita yang mengajar pada mahasiswi aja. Atau Jalan Malioboro itu dipecah dua, yang satu khusus untuk wanita, yang satu khusus untuk laki-laki. Artinya jangan dicampur aduk, itu kan aurat semua itu.
Nah, kalau persoalan yang mendunia itu saya curiga itu karena peraturan ya. Kalau peraturan internasionalnya memang begitu, dan memang industri dan juga peraturan itu dibikinnya bukan oleh orang Islam ya. FIFA aja peraturan kalau di bawah FIFA, kalau gawang itu dalam sepak bola hanya 2, kalau 4 bukan peraturan FIFA gitu. Yang jadi persoalan aneh. Jadi perjuangan orang Islam itu sebetulnya banyak banget, seharusnya itu bersatu. Tapi sekarang partai Islam aja ada berapa? Ada PKS, ada PKB, ada pokoknya separuh lebih lah. Dan apakah mereka akur? Ya enggak juga kan. Ya semuanya akur sama raja ragu-ragu itu. Gitu aja, mau ngapa gitu, mau protes gimana, kita mau memperjuangkan apa, mau kita bersatu aja sulit kok. Apa yang kita perjuangkan? Mungkin bisa dimulai dari Jamaah Maya. Kalau kita bersatu bersama-sama, nggak usah ada partai-partaian, pokoknya Islam lah. Ayo bergerak, selesai persoalan. Itu saja. Masih di keprihatinan juga. Pertanyaan saya juga, pertanyaan kita semua juga pada kondisi-kondisi kayak begitu. Makasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita berikan tepuk tangan semua untuk narasumber. Sebentar lagi kita